Malam itu di sebuah kampung bernama Sukamukti, suasana terasa mencekam. Warga kampung mulai resah akibat desas-desus tentang kehadiran kolor ijo yang menghantui daerah mereka. Seorang pria bernama Bandi, kepala dusun yang dihormati, mulai mengatur ronda malam bersama para pemuda desa. Bandi adalah sosok bijaksana berusia 50 tahun dengan wajah tegas, yang selalu menjadi andalan warga saat situasi genting. Laporan pertama tentang kolor ijo datang dari Bu Marni, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di pinggir desa. Dia mengaku mendengar suara langkah berat di atap rumahnya pada malam hari. Ketika dia mencoba memeriksa, tidak ada apapun. Tetapi keesokan paginya dia menemukan jejak kaki aneh di pekarangan rumahnya. Cerita itu menyebar cepat, membuat warga percaya bahwa kolor ijo benar-benar ada. Bandi tahu bahwa desas-desus ini dapat menciptakan kepanikan yang lebih besar. Dia memutuskan untuk mengadakan pertemuan warga di balai desa untuk membahas langkah-langkah pencegahan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada rasa takut, katanya tegas kepada warga yang berkumpul. Kita harus menjaga kewaspadaan, tapi jangan biarkan ini membuat kita lengah dalam menjaga kampung. Sementara itu, seorang pemuda bernama Rian, yang baru kembali ke desa setelah bertahun-tahun bekerja di kota, merasa skeptis tentang cerita kolor ijo. Dengan logika modernnya, Rian percaya bahwa ini hanyalah tahayul yang tidak masuk akal. Namun, keinginannya untuk melindungi kampung halaman membuatnya bergabung dengan kelompok ronda. Ia ingin memastikan bahwa keluarganya, terutama adik perempuannya, Nina, tetap aman. Rian adalah sosok pemuda berusia 28 tahun, dengan postur tinggi dan tubuh kekar karena terbiasa bekerja keras. Meskipun memiliki pikiran terbuka, ia tetap menghormati tradisi dan kepercayaan warga desa. Selama ronda malam pertamanya, Rian memimpin kelompok kecil yang bertugas menjaga wilayah barat kampung. Ia mencoba mencari bukti bahwa sosok kolor ijo hanyalah akal-akalan belaka. Pada malam itu, Rian dan kelompoknya mendengar suara aneh seperti benda berat yang dilemparkan ke tanah. Ketika mereka bergegas menuju arah suara, mereka hanya menemukan pohon pisang yang terjatuh. Namun, salah satu anggota ronda, Pak Samin, bersikeras bahwa dia melihat bayangan besar berlari di antara pepohonan. Itu bukan manusia biasa, kata Pak Samin dengan nada serius. Keesokan harinya, Bandi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mendatangi seorang dukun tua bernama Mbah Surip, yang dikenal sebagai orang yang memahami hal-hal mistis. Mbah Surip tinggal di sebuah gubuk di pinggir hutan, jauh dari keramaian desa. Kolor ijo bukan sekadar cerita, Pak Bandi, ujar Mbah Surip. Ada seseorang yang menggunakannya untuk tujuan buruk. Menurut Mbah Surip, kolor ijo adalah perwujudan ilmu hitam yang digunakan untuk mencuri energi manusia, terutama perempuan. Ia memberi Bandi beberapa benda pelindung, seperti garam yang sudah dijampi dan kain putih dengan tulisan kuno, yang katanya bisa menangkal pengaruh gaib. Meskipun ragu, Bandi menerima benda itu untuk menenangkan warga. Sementara itu, Nina, adik Rian, mulai merasa ada yang mengawasinya. Pada suatu malam, ia mendengar suara langkah berat di halaman rumahnya. Rian yang masih terjaga segera keluar untuk memeriksa, tetapi ia hanya menemukan jejak kaki besar di tanah berlumpur. Rian mengambil foto jejak kaki itu untuk menunjukkan kepada warga keesokan harinya. Saat Rian menunjukkan foto jejak kaki itu kepada warga, suasana menjadi semakin mencekam. Warga mulai percaya bahwa ada sesuatu yang benar-benar aneh sedang terjadi di kampung mereka. Ini bukan jejak kaki manusia biasa, kata Pak Samin yang melihat foto itu dengan cermat. Jejak kaki itu besar, dengan tanda jari yang tampak kasar, seperti milik makhluk buas. Bandi mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa mereka perlu mencari penjelasan logis sebelum mengambil tindakan apapun. Namun,
Beberapa warga mulai menghubungkan kejadian ini dengan cerita lama tentang seorang dukun yang pernah dihukum warga karena praktik ilmu hitam di desa tersebut. Dukun itu, menurut cerita, pernah bersumpah akan kembali menghantui kampung. Sementara warga sibuk berdiskusi, Nina mulai menunjukkan gejala aneh. Dia sering mengeluh merasa lemas dan sulit tidur. Ibunya, Bu Sari, mendapati Nina sering berbicara sendiri seolah-olah ada seseorang di kamarnya. Rian semakin khawatir dengan keadaan adiknya dan memutuskan untuk menemui Mbah Surip untuk mencari penjelasan. Ketika Rian bertemu Mbah Surip, dukun tua itu memandangnya dengan tatapan penuh arti. "Adikmu telah menjadi sasaran," kata Mbah Surip sambil mengeluarkan secarik kain putih dari kantongnya. "Makhluk itu mencoba mencuri energinya. Kamu harus melindunginya dengan benda ini." Rian, meskipun skeptis, mengambil kain tersebut dan pulang ke rumah. Malam itu, Rian memasang kain putih di pintu kamar Nina seperti yang disarankan oleh Mbah Surip. Ia juga menyebarkan garam di sekitar rumah. Saat ronda malam dimulai, Rian memilih untuk tinggal di rumah untuk menjaga adiknya. Di luar, suasana sunyi seperti biasa. Tetapi perasaan tidak nyaman terus menghinggapi Rian. Sekitar tengah malam, Rian mendengar suara gemerisik di luar jendela. Ia mengintip dari balik tirai dan melihat bayangan besar bergerak cepat menuju pohon di halaman. Dengan berbekal senter, Rian keluar rumah untuk memeriksa. Di bawah pohon, ia menemukan kain putih yang telah diikatnya tercabik-cabik, seolah-olah seseorang atau sesuatu mencoba menghancurkannya. Keesokan paginya, Bandi memanggil semua warga untuk berkumpul. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. "Kita harus bekerja sama untuk melindungi desa ini," katanya. Ia meminta semua rumah memasang kain pelindung dan membuat kelompok ronda lebih besar. Selain itu, Bandi mengusulkan untuk mengadakan doa bersama di masjid desa agar situasi ini segera mereda. Saat doa bersama berlangsung, beberapa warga mengaku mulai merasa tenang. Namun, di sisi lain, cerita tentang kolor ijo menjadi semakin liar. Beberapa orang bahkan mengklaim melihat makhluk itu melompati atap rumah di malam hari. Salah seorang pemuda, Arif, bahkan mengaku dikejar oleh bayangan besar ketika ia pulang dari ronda. Meskipun situasi semakin tegang, Rian mencoba tetap berpikir rasional. Ia yakin bahwa ada orang yang menggunakan cerita kolor ijo untuk menutupi kejahatan mereka. Bersama Bandi, Rian mulai mengumpulkan bukti dengan memeriksa setiap jejak kaki dan benda yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Mereka menemukan pola aneh. Jejak kaki itu selalu mengarah ke area hutan di pinggiran desa. Dengan temuan bahwa jejak kaki mengarah ke hutan, Rian dan Bandi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka mengajak dua orang warga yang pemberani, Pasamin dan Arif, untuk menemani mereka masuk ke dalam hutan. Berbekal senter, parang, dan garam yang diberikan oleh Mbah Surip, mereka berangkat di malam hari ketika suasana lebih tenang. Saat memasuki hutan, suasana semakin mencekam. Angin malam yang dingin menyelimuti tubuh mereka, dan suara binatang hutan terdengar samar. Pasamin yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah pohon besar yang tumbang. "Lihat itu," katanya. Di tanah di sekitar pohon, ada jejak kaki besar yang tampaknya baru. Jejak itu lebih dalam, seolah-olah pemiliknya memiliki bobot tubuh yang berat. Mereka mengikuti jejak kaki itu hingga ke sebuah gubuk tua yang tersembunyi di tengah hutan. Gubuk itu terlihat kosong, tetapi ada tanda-tanda aktivitas di sekitarnya seperti sisa-sisa makanan dan benda-benda aneh yang menyerupai sesajen. "Ini pasti tempatnya," bisik Rian sambil memeriksa sekeliling. Namun, mereka tidak menemukan siapapun di sana, sehingga memutuskan untuk kembali ke desa dengan membawa beberapa barang sebagai bukti. Setelah kembali ke desa, Rian dan Bandi menunjukkan barang-barang yang mereka temukan kepada Mbah Surip.
Dukun tua itu memeriksa dengan cermat sebuah kain hitam yang mereka ambil dari gubuk. Ini adalah alat yang digunakan untuk ritual ilmu hitam, kata Mbah Surip dengan nada serius. Ia menjelaskan bahwa kain itu adalah bagian dari cara seseorang memanggil makhluk gaib untuk mendapatkan kekuatan tertentu. Penemuan ini membuat Bandi dan warga semakin yakin bahwa ada orang di balik kehadiran kolor ijo. Namun, siapa pelakunya masih menjadi misteri. Bandi mulai memikirkan beberapa orang yang pernah memiliki masalah dengan warga desa, termasuk seorang pria bernama Ragil, yang baru-baru ini kembali ke desa setelah lama merantau. Ragil dikenal sebagai orang yang pendendam dan sering bertindak aneh. Untuk memastikan, Bandi memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik Ragil secara diam-diam. Ia meminta bantuan Rian dan beberapa pemuda desa untuk mengamati kegiatan Ragil, terutama di malam hari. Mereka juga memutuskan untuk memperketat ronda, mengingat serangan kolor ijo semakin sering dilaporkan oleh warga di beberapa sudut kampung. Pada suatu malam, ketika ronda sedang berlangsung, salah satu warga melihat bayangan besar bergerak cepat di sekitar rumah Bu Marni. Rian dan Arif segera berlari ke lokasi untuk memeriksa. Mereka menemukan jendela rumah Bu Marni terbuka, tetapi tidak ada tanda-tanda orang masuk. Bu Marni yang ketakutan mengaku mendengar suara tawa kecil yang mengerikan sebelum jendelanya terbuka. Rian memeriksa sekitar rumah dan kembali menemukan jejak kaki besar yang mengarah ke hutan. Kali ini, ia memutuskan untuk segera mengejar dengan bantuan Arif. Mereka mengikuti jejak itu sejauh beberapa ratus meter hingga tiba di sebuah sungai kecil. Namun, jejak itu tiba-tiba menghilang di tepi sungai, meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sementara itu, Bandi dan warga lain terus memperkuat keamanan kampung dengan memasang lebih banyak pelindung di setiap rumah. Mereka juga mengadakan pengajian dan doa bersama setiap malam. Namun, ketegangan terus meningkat karena warga merasa bahwa kolor ijo semakin berani mendekati rumah-rumah mereka. Suatu malam, Rian mendapatkan bukti yang lebih kuat tentang siapa pelaku di balik teror kolor ijo. Saat sedang ronda, ia melihat Ragil berjalan cepat menuju hutan dengan membawa sesuatu yang mencurigakan. Rian segera membuntuti Ragil dari kejauhan. Ia melihat pria itu menuju gubuk tua yang pernah ditemukan sebelumnya dan mulai melakukan ritual dengan benda-benda aneh. Rian segera kembali ke desa untuk memberitahu Bandi dan warga. Dengan cepat, mereka mengumpulkan sekelompok pria untuk menghadapi Ragil di gubuk itu. Mereka membawa parang dan garam, berjaga-jaga jika Ragil mencoba melawan atau menggunakan ilmu hitamnya. Ketika sampai di gubuk, mereka mengepung Ragil yang tampak terkejut melihat kedatangan mereka. Ragil akhirnya mengakui bahwa ia memang menggunakan ilmu hitam untuk menciptakan teror di desa. Ia mengaku ingin membalas dendam karena merasa diperlakukan tidak adil oleh warga di masa lalu. Namun, Ragil bersikeras bahwa ia tidak pernah benar-benar memanggil makhluk gaib, melainkan hanya menggunakan taktik untuk menakut-nakuti warga dengan menciptakan suara-suara dan jejak palsu. Pengakuan Ragil membuat warga marah. Beberapa di antara mereka ingin langsung menghukumnya, tetapi Bandi menghentikan mereka. Kita serahkan saja dia pada kepala desa, biar hukum yang berbicara, ujar Bandi tegas. Ragil dibawa ke balai desa. Sementara beberapa warga tetap berjaga di sekitar gubuk untuk memastikan tidak ada lagi barang-barang aneh yang tersisa. Di balai desa, Ragil menjelaskan bagaimana ia menciptakan teror itu. Ia menggunakan sandal besar yang dirancang khusus untuk membuat jejak kaki palsu. Ia juga memasang tali dan bunyi lonceng kecil di beberapa atap rumah untuk menciptakan suara aneh di malam hari. Warga mendengar penjelasan itu dengan perasaan campur aduk antara lega dan marah. Meski teror yang dialami warga ternyata bukan benar-benar makhluk gaib,
Mbah Surip memperingatkan bahwa kejahatan ragil bisa saja memancing energi negatif di sekitar desa. Ketika seseorang bermain-main dengan ilmu hitam, ia membuka jalan bagi kekuatan jahat untuk masuk, ujar Mbah Surip. Ia menyarankan warga untuk tetap berhati-hati dan melanjutkan doa bersama demi menjaga ketenangan desa. Meski ragil sudah pergi, suasana di desa belum sepenuhnya pulih. Beberapa warga masih merasa cemas dan takut karena teror kolor ijo telah meninggalkan trauma mendalam. Beberapa ibu-ibu masih melarang anak-anak mereka keluar rumah setelah gelap, dan ronda malam tetap dilanjutkan untuk memastikan keamanan. Rian merasa lega karena situasi mulai membaik, tetapi ia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Ia memutuskan untuk terus membantu warga menjaga desa agar kejadian serupa tidak terulang. Bersama Bandi, ia mengusulkan program keamanan desa yang lebih terorganisasi, termasuk pemasangan penerangan jalan dan pos ronda permanen. Sementara itu, Nina mulai pulih dari gejala aneh yang ia alami. Ia kembali ceria seperti biasa dan mulai bermain bersama teman-temannya. Namun, Bu Sari masih merasa khawatir dan sering mengingatkan Nina untuk selalu berhati-hati. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi di masa depan, katanya dengan suara lembut. Mbah Surip juga memberikan beberapa nasihat kepada warga tentang pentingnya menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Ketika hati kita penuh dengan dendam atau kebencian, kita menarik energi negatif yang bisa membahayakan kita sendiri. Katanya, dalam sebuah pertemuan desa, warga mendengar nasihat itu dengan sungguh-sungguh, dan beberapa dari mereka mulai introspeksi diri. Dalam beberapa bulan, suasana desa kembali normal. Warga mulai melupakan teror kolor ijo dan lebih fokus pada kehidupan sehari-hari. Namun, cerita tentang kolor ijo tetap hidup sebagai pengingat untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada desas-desus yang tidak terbukti kebenarannya. Beberapa tahun kemudian, Rian dan Bandi menjadi pemimpin ronda yang disegani di desa mereka. Mereka juga diakui sebagai pahlawan lokal karena keberanian mereka dalam menghadapi teror yang pernah mengguncang desa. Desa mereka menjadi lebih damai, dengan warga yang lebih peduli satu sama lain dan saling membantu menjaga keamanan. Ragil, yang telah meninggalkan desa, tidak pernah kembali. Kabar tentang dirinya tidak pernah terdengar lagi. Tetapi sebagian warga masih merasa iba kepadanya. Mereka berharap Ragil menemukan kehidupan yang lebih baik dan belajar dari kesalahannya di masa lalu. Cerita kolor ijo perlahan berubah menjadi legenda desa yang diceritakan dari generasi ke generasi. Meski tidak lagi dianggap sebagai ancaman nyata, cerita itu tetap menjadi pelajaran penting tentang bagaimana ketakutan dan prasangka bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kekacauan.